Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Masuk ke hati. Kenapa kalian berdua pulang cepat? Dan ini anak siapa? Tanya Jelita dengan raut wajah yang begitu penasaran, tanpa membiarkan anak dan menantunya masuk terlebih dahulu. Matanya menajam melihat bayi perempuan yang tengah tertidur lelap dalam gendongan Alice. Mah, kita bicara di dalam saja ya. Bara melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Semua berkumpul di ruang keluarga. Suasana canggung begitu kentara. Mata Jelita tak lepas memandang ke arah bayi yang kini berpindah alih dari gendongan menantunya itu ke gendongan salah satu pelayan untuk ditidurkan ke dalam kamar. Sekarang, jelaskan pada Mama, anak siapa yang kalian bawa itu. Mama memang mengharapkan seorang bayi perempuan. Tetapi bukan berarti anak perempuan yang kalian ambil entah dari mana seperti itu. Mama mau anak yang lahir dari rahim menantu Mama, cucu kandung Mama sendiri. Jelas Jelita. Ia tak habis pikir dengan apa yang dilakukan sepasang suami istri di hadapannya. Bisa-bisa mereka pulang membawa seorang anak yang tak jelas asal-usulnya itu. Kedua tangan Alice saling meremas di atas pangkuan karena gelisah. Sesekali ia melirik pada suaminya meminta bantuan. Tetapi Bara justru hanya diam tanpa respon. Tidak seperti biasanya. Setelah pemakaman Gisela, mereka berdua langsung memutuskan untuk pulang. Rencana kepergian mereka yang telah tersusun rapi sejak awal kini telah berantakan. Bara menelpon orang kepercayaannya untuk menghandle dan menggantikan dirinya untuk mengurus segalanya di kota tersebut. Sepanjang perjalanan pulang pun suaminya itu pun tampak banyak diam, seperti ada yang sedang ia pikirkan. Sebenarnya begini mah, Alice menjeda ucapannya sejenak, seraya mengatur jantungnya yang berdetak begitu kencang. Ia berharap mertuanya dapat mengerti dengan apa yang akan ia utarakan nantinya. Alice mulai menjelaskan secara perlahan, sembari memperhatikan riak wajah Jelita yang mulai perlahan berubah. Apa kalian berdua sedang bercanda? Kalian pikir rumah ini tempat penitipan anak yang bisa dengan mudah kalian bawa tanpa tahu asal-usulnya? Omel Jelita kesal, sorot matanya tajam, penuh kebencian. Mendengar nama Gisela disebut saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Sampai mati pun Jelita tak akan memaafkan orang yang telah membuatnya kehilangan salah satu pelita hatinya. Luka yang paling menyakitkan bagi seorang ibu adalah saat tak lagi dapat bertemu, walau hati tengah rindu. Rasa sakit itu saja masih terasa sangat perih. Lalu, bagaimana bisa ia melihat anak dari wanita yang telah membunuh putranya dan tinggal bersamanya? Tapi mah, bayi cantik itu jelas asal-usulnya. Lagi pula Mas Bara yang membuat Gisela kehilangan nyawanya. Walau itu karena tak disengaja. Tetapi tetap saja kami harus bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi, terutama dengan anak itu. Kasihan sekali ya, masih kecil sudah kehilangan keluarganya. Jelas Alice sangat hati-hati. Atmosfer di antara mereka terasa begitu mencekam. Alice bahkan berbicara dengan menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata mertuanya yang telah merah. Kalian bisa membawa anak itu ke panti asuhan ataupun kemana saja, Mama tak peduli. Tetapi tidak di rumah ini. Apa yang terjadi pada wanita sialan itu adalah karma, yang memang harusnya ia tanggung. Seharusnya ia tak boleh mati semudah itu. Masih banyak dosa yang harus ia bayar pada keluargaku. Ucap Jelita begitu geram. Intonasi suaranya mulai meninggi, dadanya naik turun dengan cepat. Setetes air bening mengalir di sela-sela matanya. Ia menangis. Sontak Bara berpindah duduk di samping mamanya. Tangan kekar itu mengusap punggung yang mulai mengurus itu dengan lembut. Tahan emosi mama, nanti darah tinggi mama kumat lagi. Jelita menatap putranya dengan tajam. Bukannya itu yang kalian inginkan. Dengar Bara, mama tidak mau bayi itu tinggal di rumah ini. Didik istrimu itu untuk tidak berlaku seenaknya di rumah ini. Mah, aku minta maaf jika membuat mama marah, tetapi aku tak tega membuang anak ini begitu saja di tempat yang asing. Anak itu tidak bersalah. Aku tahu mama masih sangat membenci Gisela, tetapi aku yakin bayi itu pasti tidak akan sama dengan mamanya.
asalkan kita mendidiknya dengan baik. Cilita tersenyum sinis mendengar penuturan menantunya, yang terdengar begitu bijak. Ia mengusap air mata di pipinya dengan kasar. Sekuat apapun kamu menutupi identitasnya, bayi itu akan dewasa, dan saat itu ia pasti akan mencari tahu jati dirinya yang sebenarnya. Lalu, apakah kamu pernah berpikir bagaimana anak itu akan melihat kamu nantinya? Latar belakang hubungan kamu dan ibunya sudah begitu rumit. Bahkan setelah anak itu dewasa nanti, apa kalian berdua ingin mendengar dari mulut anak itu jika kalian adalah orang yang telah membunuh ibunya? Sementara ibu yang melahirkannya telah membunuh suaminya sendiri, yaitu putraku. Cilita menghela nafas sejenak, mengatur detak jantung yang kian menderu hebat. Sementara Alice tersentak dengan penjelasan mertuanya itu. Ia tahu itu tak mudah, tapi tak pernah terpikir akan sejauh itu. Ia bagai makan buah si malakama saat ini, mundur tak tega, maju celaka. Alice sampai tak sadar jika kini kulit tangannya mulai lecek akibat kuku tangannya sendiri. Saat kedua tangan itu saling meremas. Assalamualaikum. Grandma, cucu-cucumu yang tampan sudah pulang. Terdengar suara Noah dan Brian dari luar secara bergantian. Langkah kaki kecil itu terdengar mulai menghampiri. Aku juga tak bisa hidup bersama bayi itu. Wajahnya pasti mirip dengan ibunya. Mama tahu anak itu tidak bersalah. Tetapi setiap melihat anak itu, Mama akan teringat bagaimana bengisnya Gisela membunuh putraku. Tanda Cilita mengakhiri perdebatan itu. Tangannya terbuka lebar menyambut kedua cucunya yang berlari menghampiri. Kedua bocah itu belum sadar jika kedua orang tua mereka sudah pulang. Sebelum Brian menyenggol lengan Noah dengan kuat. Noah menoleh, wajah tampan duplikat Bara itu pun langsung tersenyum lebar. Mommy, Daddy, I miss you. Seru Noah sembari beralih dari pangkuan Jelita menuju Bara. Ia mencium pipi Alice dengan sayang. Mereka baru berpisah sepekan, tetapi sudah seperti berbulan-bulan saja. Mommy, Daddy, apa kalian membawakan hadiah untuk kami berdua? Kedua putramu ini sangat mengharapkannya. Noah menadahkan salah satu tangannya pada sang mama. Alice nampak sedikit kikuk. Ia berbagi pandang dengan suaminya. Ia harus mengatakan pada putranya yang cerewet dan banyak tanya itu. Jangankan untuk membeli oleh-oleh, ia bahkan lupa tujuan mereka pergi ke tempat tersebut untuk apa. Semua masalah yang ada telah menyita perhatiannya. Anak-anak, ayo ganti baju dulu, baru kangen-kangenannya disambung lagi sambil makan siang bersama. Ucap Jelita mengalihkan perhatian kedua bocah itu. Raut bingung di wajah anak menantunya itu cukup menjelaskan jika mereka tak membeli apapun untuk kedua bocah yang masih berharap itu. Ayo anak-anak. Ya, Noah mendesak kecewa karena tak dapat apa yang ia inginkan. Baiklah, keren mah. Jawab Brian sembari mengajak Noah untuk pergi masuk ke kamar mereka masing-masing. Cilita pun mulai beranjak dari duduknya untuk meninggalkan Alice dan Bara. Rasanya tak ada lagi yang perlu ia jelaskan. Apapun tindakan, apa yang diambil Alice untuk kedepannya, ia akan tetap pada keputusannya sudah bulat. Mommy, whose baby sister is this? Noah membuka pintu kamar secara perlahan. Kemudian masuk ke dalam kamar diikuti Brian dari belakang. Mereka berdua seperti kepala dan ekor yang tak terpisahkan. Sini sayang, ini adik bayi kalian berdua. Cantik kan? Alice menimang bayi mungil itu yang masih saja menangis walau sudah diberikan susu. Mungkin bayi itu merasa tak nyaman, sehingga Alice menepuk pantat kecil yang dibalut kain bermotif boneka itu secara perlahan. Noah mendekat, menatap bayi yang sedang menangis itu penuh minat. Kapan bayi itu ada di perut Mommy? Kenapa perut Mommy tidak besar seperti perut Auntie Bianca? Ucap bocah pintar itu menyelidik. Alice tersenyum, salah satu tangannya terangkat untuk mengusap puncak kepala putranya sayang. Mommy kan perutnya kecil, makanya nggak nampak. Look, bayi itu diam, wajahnya cantik. Ucap Brian membuka suara, telunjuknya terulur mengusap pipi kecil dan putih itu dengan begitu lembut. Mungkin ini yang dinamakan ikatan batin. Bayi ini langsung diam saat melihat kakak lelakinya berdiri di hadapannya. Alice membatin di dalam hati.
Kamu benar, sepertinya ia menyukaimu, padahal aku lebih tampan darimu. Celetuk Noah asal membuat Alice terkekeh. Noah selalu saja cemburu jika ada yang tidak memperhatikannya. Iya, iya, si merasa paling tampan, cibir Brian. Pandangan matanya tak lepas dari wajah bayi itu. Telunjuk tangannya digenggam oleh tangan bayi yang tidak memakai sarung tangan itu dengan begitu kuat. Memang aku tampan, kamu saja yang tidak menyadarinya. Balas Noah jumawa. Ia sedikit mengangkat dagunya angkuh. Alice akui, tingkat kepercayaan diri putranya itu patut diacungi jempol. Sudah, jangan bertengkar, nanti adik bayinya bangun. Tuh, lihat, matanya mulai meredup. Ucap Alice. Kedua bocah itu menatap bayi dalam gendongannya, kemudian tersenyum. Adik kecil, kamu milikku, besar nanti tetap di sampingku ya. Jadi bidadari kecilku yang cantik. Aku suka kamu, celetuk Noah yang menarik lengkungan di bibir Alice. Ia berpikir itu adalah gurauan anak kecil yang senang mendapatkan adik baru. Tanpa ia sadari takdir telah mengikat putranya dengan bayi mungil yang ada di tangannya itu. Malam kembali menyapa dengan keheningan. Setelah bercengkrama dengan kedua putranya, Alice kembali bergelut dengan perdebatan yang terjadi siang tadi. Apa kamu masih memikirkan perkataan mama tadi? Tanya Bara menghampiri Alice. Mereka berdua duduk di sofa yang ada di ujung ranjang. Iya, aku bingung mas, kenapa mama begitu keras menolak bayi cantik itu. Mama bisa menerima Brian di rumah ini. Kenapa tidak dengan bayi mungil itu? Bukankah mereka berdua sama-sama lahir dari ibu yang sama? Bara menghela nafas. Mereka berdua berbeda, Alice. Brian, anak Calvin, di dalam dirinya masih mengalir darah keluarga Apsara. Ikatan batin antara Mama dan Brian pun bisa terjalin karena hubungan darah itu. Sementara bayi itu, kita tak tahu pasti siapa bapaknya. Apakah Dion atau mungkin lelaki lain? Bara menoleh ke arah bak bayi yang kini sudah tersusun rapi di sebelah kiri ranjang. Alice yang meletakkan box bayi di tempat itu, tampak dari celah-celah kayu kecil yang berdiri. Wajah kecil bayi itu terlihat begitu tenang dan damai. Apa yang dikatakan mama ada benarnya juga. Kita tak bisa mengasuh bayi itu. Kita carikan saja orang tua yang mau mengadopsinya dan sayang padanya. Mungkin itu akan lebih baik. Saran Bara pada Alice. Ia kembali menoleh pada istrinya. Kedua mata mereka berdua saling bertemu pandang. Kamu kok tega begitu sih mas? Walau bagaimanapun bayi itu adalah adiknya Brian. Tak seharusnya kita memisahkan mereka. Lagi pula, Brian dan Noah sangat suka dengan bayi yang mereka anggap adiknya. Debat Alice, ia masih kekeh dengan pendapatnya. Hati kecilnya begitu menginginkan bayi itu, entah karena rasa sayang, atau mungkin karena rasa ingin memiliki bayi lagi yang menjadi alasannya untuk mempertahankan bayi itu, agar tetap tinggal bersamanya. Bukan karena tega nggak tega, Alice, tetapi banyak yang harus kita pertimbangkan ke depannya. Aku mengerti keinginanmu. Tetapi ada beberapa hal yang tak dapat kita kendalikan, dan kita putuskan sesuka hati kita. Jadi maksud kamu, kita membiarkan anak itu diambil orang lain. Kita lepas dari tanggung jawab. Itu maksud kamu, Mas. Bara mengusap wajahnya kasar. Ia bingung bagaimana menjelaskan pada istrinya. 1000 penjelasan pun tak akan ada artinya bagi Alice. Karena Bara sadar, yang diinginkan istrinya saat ini bukanlah penjelasan, tetapi kata ia atas apa yang ia inginkan saat ini, mengasuh bayi perempuan yang mulai merasuki hatinya. Atau begini saja mas, jika mama melarang kita mengasuh bayi ini di rumah ini, bagaimana kalau kita kembali lagi ke rumah kita yang lama saja? Kita bawa anak-anak sekalian, aku bisa kok merawat mereka bertiga sendiri, ucap Alice memberi pilihan yang tetap pada keinginannya. Mungkin sedikit terdengar egois, tetapi ia tetaplah seorang ibu yang memiliki banyak kasih sayang. Yang ingin ia curahkan. Tuhan hanya memberikannya satu kali kesempatan memiliki bayi dari rahimnya sendiri. Mama pasti menolak dengan tegas usulan kamu itu. Kamu ingat sendiri kan, sejak Kevin meninggal, Mama bersikeras kita tinggal di rumah ini dan tidak kembali lagi ke rumah lama. Tapi mas, aku sudah terlanjur sayang dengan bayi ini. Kamu tahu sendiri, hingga detik ini, kita belum juga dikaruniai anak kembali. Dokter juga mengatakan kemungkinan punya anak itu sedikit sulit akibat obat-obatan yang selama ini aku konsumsi. Ucap Alice terdengar begitu lirih.
Ia mengalihkan pandangan matanya pada bayi yang masih tertidur lelap itu. Menarik nafas panjang untuk menghirup aroma minyak telon, serta bedak yang kini menjadi aroma khas kamar itu untuk saat ini. Aroma yang sudah tak lagi ia dapati selama 8 tahun terakhir. Bara menghela nafas. Ia paling tak bisa jika dihadapkan dengan wajah istrinya yang tampak begitu sedih. Coba nanti aku bicara lagi pelan-pelan dengan Mama. Untuk sementara waktu, jangan tunjukkan wajah anak itu pada Mama. Ia pasti akan emosi kembali melihat anak itu. Sekarang sudah malam, ayo kita tidur. Lanjut Bara, matanya melirik jam dinding yang telah menunjukkan pukul 11 malam. Kamu tidur duluan saja mas, aku masih belum ngantuk. Tidak bisa begitu, Alice. Tubuhmu ini juga butuh istirahat. Seharian ini kamu sudah sibuk mengurus Noah dan Brian serta rumah. Kini ditambah lagi seorang bayi yang akan membuatmu semalaman terjaga. Mumpung bayi itu tidur, sekarang kamu tidurlah. Tita Bara mulai menatap tajam seperti atasan yang menekan bawahannya untuk patuh pada perintahnya. Jika sudah begitu, Alice hanya bisa mengalah. Ia pun ikut beranjak ke ranjang, berbaring dengan otak yang masih setia untuk bertarung. Ia masih memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana jika mertuanya tetap memaksa untuk membuang bayi itu ke panti asuhan, atau memberikannya pada orang lain untuk diadopsi. Haruskah ia merelakan anak yang telah masuk ke dalam hatinya, atau melawan yang akhirnya membuat hubungannya dengan mertua menjadi renggang? Bersambung.